Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mereview Museum Perjuangan Bogor. Perkenalkan, nama saya Salma Kartunada. Perkenalkan, nama saya Benka Kanaya. Siti Nurlinda. Saya Hafid. Saya Jaya. Saya Irsyad. Yuk ikutin kami semua. Di dalam pintu masuk, kita dapat bisa melihat beberapa foto yang terpajang di dinding museum. Dan ada senjata yang digunakan saat masa perjuangan. Dan di meja sebelah sini terdapat mesin ketik yang digunakan saat masa-masa perjuangan, dan di dalam sini ada beberapa senjata yang dan di sebelah kiri terdapat beberapa foto-foto pada saat perjuangan. Dan di sebelah kanan kita dan di sebelah sini terdapat senjata yang digunakan saat zaman perjuangan. Di sebelah kirinya atau di depannya terdapat beberapa koran-koran atau beberapa tulisan atau majalah yang terpajang. Dan di sini terdapat uang yang digunakan saat zaman perjuangan. Dan di depannya terdapat simulasi di mana saat perjuangan terjadi. Dan di sini terdapat baju. Dan di sini juga ada beberapa uang yang digunakan mereka. Dan di sini ada beberapa peta yang mereka gunakan. Di sini ada beberapa pisau. Di sini ada simulasi di mana perjuangan terjadi. Dan di sini alat yang dimana digunakan itu adalah tombak. Sini juga ada senjata yang digunakannya juga. Dan di sini ada beberapa senjata api yang mereka gunakan saat, atau senjata yang mereka rampas dari penjajah dan mereka gunakan. Di sebelah sini ada beberapa majalah atau beberapa buku di mana saat penjajahan. Dan di sini terdapat koran-koran untuk melalui berita-berita yang ada. Dan kita menuju lantai 2. Di lantai 2 ini terpajang beberapa foto-foto pejuang-pejuang yang telah berjuang. Dan di sini terdapat beberapa selembar-selembar koran atau berita. Di sebelah sini terdapat foto pejuang, dan di sini simulasi bagaimana terjadinya perjuangan waktu itu. Dan sini ada beberapa pedang atau keris yang terpajang, dan foto-foto para pejuang yang telah berjuang. Di sini terdapat baju pejuang dan mesin jahit, dan sini ada beberapa keris.
ada beberapa baju perjuangan juga, bendera merah putih, dan lain-lain. Di sini ada simulasi terjadinya perjuangan, simulasi di mana perjuangan terjadi, dan ini bendera merah putih yang ada beberapa sepasang sepatu, dan simulasi lagi di mana ada beberapa kris, dan ada baju PMI yang mereka gunakan untuk membantu pejuang, menyelamatkan pejuang. Ya, selama Bapak di sini Bapak hanya relevan ya. Jadi baru 2 tahun di sini, belum ada renovasi selama ada Bapak. Tapi kalau dulu katanya dulu ya, mungkin ini kan dari tahun 57 ya. Mungkin tahun 92 atau 1992 atau mungkin tahun dulu itu pernah. Ya, pernah, tapi sini belum lagi. Renovasi ini dulu oleh kayak perusahaan ya. Misalnya semen 3 roda membantu gitu. Ini bukan pemerintah. Jadi yang merenovasi itu perusahaan-perusahaan besar yang misalnya ini asbesnya, tapi sekarang udah rusak lagi ya, belum ada yang renovasi. Seharusnya ini harus dari dinas misalnya pendidikan kebudayaan, karena ini mencakup untuk sejarah perjuangan bangsa itu termasuk adat budaya, tapi belum ada renovasi. Sini gimana? Perkenalkan, nama saya Bianca Kanaya. Saya di sini ingin menanyakan bagaimana pengelolaan Museum Perjuangan. Ya, pengelolaan Museum Perjuangan ya. Pertama, ini harusnya ya secara bersama-sama antara pengurus museum dan pemerintah. Ini nggak ada, cuman dikelola oleh pengurus museum dan ini juga nggak ada orangnya. Ada tahu sendiri kan, yang di bawah tuh satu Pak Ben, namanya Pak Beni, beliau adalah kepala museum, yang lainnya nggak ada. Bapaknya relawan di sini. Jadi yang mengelola museum ini hanya satu orang, yaitu Bapak kepala museum. Yang lainnya pada nggak mau. Soalnya apa, kan mereka kan nggak digaji. Pemerintah nggak menggaji, jadi mereka kerja nggak digaji, pada nggak mau kan. Akhirnya pada ada yang kerja lagi di tempat lain. Dan Bapak di sini juga sebagai relawan, ya Bapak nggak digaji, tapi di sini harus tetap dikelola, dijaga. Ya, Bapak sapu, Bapak pel, terus Bapak juga harus memberikan edukasi seperti ini. Ya, edukasi itu bukan cuma ada aja anak SMP, anak SD juga ada, anak TK juga ya kan, sudah pengen tahu nggak sejarah ya, TK, SD, SMP, bahkan anak SMA dan anak kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Kalau harus tahu tentang sejarah di sini ya Bapak kasih tahu. Ya, jadi pengelolaannya seperti itu. Sebetulnya kurang, ya pengelolaan kurang karena misalkan lengkap karena nggak digaji, sampai jadi pengelolaannya kurang perang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Maidin di kelompok 1. Saya mau nanya Pak tentang Kapten Muslihat. Kenapa dia dapat julukan Kapten Muslihat? Nah, Kapten Muslihat ya begini. Jadi tadinya Bapak Kapten Muslihat seorang sipil, ya, bukan seorang tentara. Sejarahnya Bapak Kapten Muslihat ini lahir di Pandeglang, berarti orang Banten ya. Kan? Kalau Pandeglang itu masuk wilayah Banten, makanya namanya Tubagus. Tubagus Kapten Muslihat lahir tanggal 25 September 1925. Bapaknya Bapak Kapten Muslihat itu seorang guru sekolah dasar. Kalau dulu SR dari Jakarta dia. Dari Jakarta pindah ke Bogor. Ya, dari Jakarta pindah ke Bogor. Terus waktu di Bogor Bapak Kapten Muslihat pernah bekerja di Balai Penelitian Kehutanan. Sipil kan, Balai Penelitian Kehutanan. Waktu zaman sebelum Jepang datang. Masih zaman Belanda. Nah, baru beberapa bulan kerja, Bapak Kapten Muslihat kerja di mana? Di Balai Penelitian itu, Jepang datang tahun 42. Nah, waktu kedudukan Jepang di Bogor, jadi Bapak Kapten Muslihat kerjanya pindah
jadi juru rawat rumah sakit di Kedung Halang. Nah, kedua, terus Jepang membuka peta, mulai karir ininya, militernya kan, pembela tanah air. Pasukan Bapak Kapten Muslihat masuk ke peta dan diterima sebagai Chudenso, jadi kepala kompi pada waktu itu ya. Nah, jadi Bapak Kapten Muslihat jadi kepala kompi disebut dengan Chudenso. Dan waktu di peta Bapak Kapten Muslihat berkenalan dengan pejuang-pejuang lainnya yang ada di peta itu kan orang-orang pemuda-pemuda Bogor kan, banyak kan ya, seperti Bapak Ishak Duarsa, Bapak Abu Umara, Bapak Bustomi dan pemuda-pemuda lainnya. Seperti ini aja gitu kayak kumpul, terus mereka tuh semangat kebangsaannya semakin tumbuh. Nah, Bapak Kapten Muslihat dijadikan kapten atau jadikan apa namanya itu pemimpin karena beliau emang ketika di Chudenso itu sebagai pemimpin kompi ya, jadi udah punya titel, udah punya pangkat ketika beliau di peta ya. Dan apalagi ketika itu Jepang kan kalah tahun 45. Jadi pemuda-pemuda kita itu ketika Indonesia merdeka langsung dijadikan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Terus juga setelah itu jadi TKR kan. Nah, di situ Bapak Kapten Muslihat mendapatkan satu pangkat, yaitu memimpin pasukan kan itu kan. Makanya waktu tanggal 25 Desember 1945 itu Bapak Kapten Muslihat bergerak dari arah Gunung Batu menuju Istana Bogor. Itu istana dari situ itu ada itunya, ada apa itu diorama itu ya. Itu menggambarkan pasukan Bapak Kapten Muslihat bergerak di arah Gunung Batu ke istana dan saling tembak di sekitaran stasiun. Bapak Kapten Muslihat tertembak di bagian perutnya dan pada tanggal itu beliau gugur. Makanya sebetulnya waktu dulu di Taman Topi ada patung Bapak Kapten Muslihat ya, harusnya memang di situ karena sejarah perjuangannya di situ. Jadi supaya sekarang malah ditukar dihilangkan. Kalau nggak boleh, karena itu sejarah itu nggak boleh dihilangkan. Padahal sekarang walaupun jadi alun-alun, kalau ada patung Bapak Kapten Muslihat di situ berdiri malah lebih hebat. Karena di situ ada perjuangan, seolah-olah kita Bogor ada tempat dulu sejarah, jadi ada tempat bertanya. Dengan ada patungnya kan otomatis orang kan bisa bercerita sendiri kan. Wah, ini dulu ada pertempuran. Jadi kalau sekarang kan nggak ada. Apalagi udah dihilangkan banget, dan di situ juga harusnya ada TV kan gede banget tuh, di mana di alun-alun kan harusnya ada tetap tanggal 25 Desember gitu kan, 45 dulu pernah terjadi pertempuran di sini. Di situ kan tetapi kan harusnya kan ada supaya tidak lupa harusnya kan itu. Kan nggak ada sama sekali. Sejarah itu harusnya kan nggak boleh dihilangkan. Ya gitu ya. Jadi Bapak Kapten Muslihat itu mendapatkan gelar kapten gitu ya. Nah, kan makanya Kapten Muslihat itu beliau sudah memimpin pasukan waktu di peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan menanyakan mengasih pertanyaan kembali, yaitu apa benda terpenting yang ada di museum ini? Iya. Karena ini museum perjuangan, benda terpentingnya adalah semua yang ada di museum perjuangan ini, peninggalan para pejuang ini penting semua deh. Ya, bukan cuma senjata mesin aja gitu, rampasan yang terpenting enggak juga. Jadi bambu runcing, tombak, keris, baju-baju pejuang, terus ada buku-buku ya, semuanya penting sejarah. Karena sejarah itu sekecil apapun tidak boleh hilang, tidak boleh dibelokkan ya. Apalagi kita melupakannya. Jadi semuanya penting ya. Di museum perjuangan ini dari lantai bawah dan lantai ini atas semuanya penting deh buat kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.